Selamat pagi, perkenalkan saya Imadi Surya Fido Wirananda dengan NIM 1902611167, dokter muda anestesia Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 8 sampai 21 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen nyeri. Menurut The International Association for the Study of Pain, atau yang disingkat dengan IASP, mendefinisikan nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Berdasarkan definisi nyeri tersebut, nyeri merupakan suatu gabungan dari komponen objektif atau aspek fisiologi sensorik nyeri dan komponen subjektif aspek emosional dan psikologis. Sehingga kurangnya pemahaman mengenai mekanisme nyeri menghambat manajemen yang efektif. Baik, kita masuk ke bagian mekanisme nyeri, terjadinya nyeri. Tahap pembentukan nyeri, nyeri termasuk suatu rangkaian proses neurofisiologis kompleks yang disebut sebagai nociceptive, yang merefleksikan 4 proses komponen yang nyata, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi, di mana terjadinya stimuli yang kuat di perifer sampai dirasakannya nyeri di susunan saraf pusat atau korteks cerebri. Tahap yang pertama yaitu transduksi, di mana proses terjadi stimulus noxious diubah ke impuls elektrikal pada ujung saraf. Suatu stimuli yang kuat, seperti tekanan fisik kimia atau suhu, dirubah menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima ujung-ujung saraf di perifer, atau organ-organ tubuh, seperti reseptor Mesneri, Merkel, corpusculum Pacini, atau Golgi-Mazzoni. Kerusakan jaringan karena trauma, baik trauma pembedahan atau trauma lainnya, menyebabkan sintesa prostaglandin, di mana prostaglandin inilah yang akan menyebabkan sensitisasi dari reseptor-reseptor nociceptif dan dikeluarkannya zat-zat mediator nyeri seperti histamin, serotonin, yang akan menimbulkan sensasi nyeri. Tahap berikutnya yaitu transmisi, merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensori sebagai lanjutan proses transduksi melalui serabut A delta dan serabut C dari perifer ke medula spinalis, di mana impuls tersebut mengalami modulasi sebelum diteruskan ke talamus oleh traktus spinothalamikus dan sebagian ke traktus spiroreticularis. Selanjutnya, untuk proses modulasi merupakan proses perubahan transmisi nyeri yang terjadi di susunan saraf pusat atau medula spinalis dan otak. Proses terjadinya interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis merupakan proses ascendens yang dikontrol oleh otak. Pada kornu posterior, sebagai pintu dapat terbuka dan tertutup untuk menyalurkan impuls nyeri untuk analgesik endogen seperti enkefalin, endorfin, serotonin, noradrenalin, dan inilah yang menyebabkan persepsi nyeri sangat subjektif pada setiap orang. Tahap terakhir yaitu persepsi, hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu proses subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri, yang diperkirakan terjadi pada talamus dengan korteks sebagai diskriminasi. Masuk ke instrumen penilaian nyeri. Cara penilaian nyeri dibagi menjadi dua, yaitu unidimensional dan multidimensional, di mana yang unidimensional hanya mengukur intensitas nyeri saja, dan penilaiannya biasanya pada nyeri akut. Lalu evaluasinya hasil untuk pemberian analgetika. Dan instrumen-instrumen penilaian nyerinya contohnya sebagai berikut, yaitu FAS, NRS, dan WBFS. Di mana untuk yang multidimensional, yaitu untuk menilai intensitas nyeri,
serta karakteristik nyeri dan dampaknya terhadap aspek afektif dari sensorik nyeri. Biasanya digunakan untuk penilaian nyeri yang kronik dengan instrumen MCGIL Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary. Ini merupakan macam-macam instrumen yang kita akan bahas, yaitu adanya Visual Analog Scale atau VAS, lalu Numerical Rating Scale atau NRS, Wong-Baker Face Scale yaitu yang disingkat dengan WBFS, MCGIL Pain Questionnaire yang disingkat dengan MPQ, lalu yang terakhir Pain Diary. Di mana untuk instrumen yang pertama yaitu VAS merupakan adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh seseorang. Ujung yang satu yang memiliki tidak nyeri yaitu seperti pada gambar yang paling kiri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Nah, ini merupakan contoh gambarnya, alat penilaian nyerinya yang mudah dimengerti oleh pasien, serta pada VAS murah dan singkatnya itu dapat dilakukan devaluasi kurang dari 1 menit. Namun, untuk periode pasca bedah, VAS tidak dapat banyak bermanfaat karena VAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Untuk penilaiannya sendiri, kita awalnya akan menjelaskan pada pasien pada instrumen tersebut terdapat garis sepanjang 10 cm atau 100 mm, di mana setiap jumlah milimeter tersebut merupakan terdapat indikasi dari seberapa nyeri yang dialami. Contohnya, yaitu 0 sampai di bawah 10 mm tidak nyeri, 10 sampai 30 mm nyeri ringan, lalu 30 sampai 70 mm nyeri sedang, 70 sampai 90 mm nyeri berat, dan 90 sampai 100 mm paling ujung kanan nyeri yang sangat berat. Selanjutnya untuk NRS atau Numerical Rating Scale merupakan metode yang menggunakan angka-angka untuk menggambarkan range dari intensitas nyeri. Umumnya pasien akan menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan dari angka 0 sampai 10, di mana angka 0 menggambarkan tidak nyeri, sedangkan angka 10 menggambarkan nyeri yang hebat. Nah, untuk NRS ini lebih baik daripada VAS, terutama untuk menilai nyeri yang akut. Dan sama seperti VAS, yaitu biayanya murah dan singkat untuk diperoleh hasilnya. Namun, untuk NRS ini sendiri memiliki keterbatasan, itu pilihan kata yang menggambarkan nyeri itu sangat sedikit. Contohnya pada gambar, itu terdapat penggambaran nyerinya no pain, moderate pain, dan worst possible pain. Merupakan selanjutnya Wong-Baker Face Scale. Merupakan skala ini terdiri atas 6 wajah dengan profil kartun yang menggambarkan wajah yang sedang tersenyum untuk menandai tidak adanya rasa nyeri yang dirasakan. Kemudian secara bertahap meningkat menjadi wajah yang kurang bahagia, lalu menjadi wajah yang sangat sedih, sampai wajah yang sangat ketakutan yang berarti skala nyeri dirasakan sangat nyeri. Nah, WBFS ini dikembangkan untuk anak-anak namun bisa digunakan untuk dari usia 3 tahun ke atas dan cocok untuk pasien tidak bisa berhitung atau gangguan sistem saraf. Selanjutnya untuk MCGIL Pain Questionnaire atau disebut dengan MPQ, metode ini menggunakan checklist untuk mendeskripsikan gejala nyeri yang dirasakan. Metode ini menggambarkan nyeri dari berbagai aspek, yaitu sensorik, afektif, dan kognitif. MPQ terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada 1, gambar nyeri, 2, indeks nyeri, 3, pertanyaan-pertanyaan yang mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan yang keempat, indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Untuk penilaian MPQ, beberapa pasien sulit memahami kosakata dari MPQ yang kompleks, sehingga keterbatasannya terdapat pada kosakata yang dimiliki oleh MPQ. Namun, MPQ dapat menilai kualitas dan kualitas nyeri dari deskripsi uniknya nyeri, serta dapat membedakan nyeri neuropatik dan nyeri nociceptive. Untuk Pain Diary adalah catatan tertulis pengalaman pasien dan perilakunya.
Jenis laporan ini sangat bermantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi, di mana yang ditentukan yaitu pola nyerinya dari waktu, suhu, dan sebagainya, dan menentukan pola penanganan yang efektif, serta meningkatkan komunikasi pasien dan praktisi kesehatan. Dan ini merupakan gambar dari instrumen nyeri dari Pendiari. Yang pertama, ada beberapa tabel. Contohnya tabel yang pertama itu time, yaitu kapan waktu dirasakan nyeri, jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Selanjutnya, di mana letak lokasi nyerinya, yaitu pada gambaran di atas skalanya dengan range berapa skala nyerinya. Lalu apa yang dilakukan pada saat terasa nyeri yang pertama kali, lalu apakah pada saat nyeri tersebut meminum obat dan berapa yang diminum, lalu apakah ada treatment yang lain selain obat-obatan yang digunakan, lalu setelah 1 jam berapa nilai nyeri pada gambar di atas pada skala nyerinya, apakah berkurang ataupun tetap atau meningkat. Lalu yang terakhir, apakah ada problem yang lain serta efek samping yang ditimbulkan. Untuk jenis-jenis nyeri, berdasarkan lokasi nyeri, nyeri dibagi menjadi nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Untuk nyeri somatik merupakan nyeri akibat cedera sistem muskuloskeletal, yaitu kulit, otot, dan jaringan lunak, yang biasanya dirasakan seperti tajam dan berdenyut yang terlokalisir. Contohnya pada vulnus ataupun fraktur pada tulang. Untuk nyeri visceral adalah nyeri dari organ internal di tubuh seperti jantung, pembuluh darah besar, lymph node, sistem respirasi, dan sistem gastrointestinal. Untuk nyeri visceral biasanya menjalar dan mengarah ke daerah permukaan tubuh jauh dari tempat nyeri, namun berasal dari dermatom yang sama. Untuk nyeri alih, sensasi nyeri atau rasa nyeri somatik dalam atau rasa nyeri visceral yang terasa di daerah somatik superficial. Nyeri visceral mempunyai letak nyeri alih yang khas untuk tiap visceral yang terkena, contohnya angina pectoris. Untuk manajemen nyeri sendiri biasa menggunakan dari step ladder WHO, di mana pada tahun 1986 WHO mengembangkan 3-step analgesic ladder, yaitu untuk menghilangkan nyeri kanker dengan tumor, pasca operasi, radioterapeutik, psikologis, dan modalitas rehabilitatif. Untuk pengobatan dilakukan bertahap dan dimulai dengan menggunakan obat-obat golongan non-opioid. Contohnya seperti paracetamol atau ibuprofen pada langkah pertama. Lalu pada langkah kedua dapat diberikan kombinasi seperti paracetamol atau aspirin dan kodein maupun obat golongan opioid seperti kodein, tramadol untuk meredakan nyeri sedang. Selanjutnya pilihan obat yang diberikan pada langkah ketiga adalah morfin, propofol, atau fentanyl transdermal untuk nyeri yang lebih berat. Pada umumnya, penggunaan obat-obat adjuvan dapat diberikan pada setiap langkah sebagai obat tambahan. Berikut merupakan strategi step ladder dari WHO, dari step-stepnya, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk poin-poin dari step ladder WHO, yang penting yaitu administrasi analgesia per olar, dengan analgesia diberikan dalam interval waktu yang teratur. Lalu analgesia diberikan sesuai intensitas nyeri. Lalu dosisnya anti nyeri harus disesuaikan dengan tiap individu dan analgesia harus diresepkan dengan perhatian terhadap detail. Untuk pemilihan analgesia, tahap yang pertama yaitu non-opioid seperti aspirin, NSAID, paracetamol. Lalu untuk tahap yang kedua dapat diberikan opioid lemah untuk nyeri ringan sedang, contohnya seperti kodein dan tramadol. Lalu untuk tahap ketiga yaitu pemberian opioid untuk nyeri yang berat seperti morfin, metadon, buprenorfin,
dan fentanyl transdermal. Baik, sekian dari presentasi yang telah saya berikan, yaitu tentang manajemen nyeri. Terima kasih.